Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Matius 26 ayat 31. Tertulis demikian, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah mudah untuk percaya kepada Tuhan di saat semua baik. Tapi di saat keadaan tidak menentu, banyak kabar yang menggentarkan, situasi yang sulit dan kesukaran terjadi, maka muncul godaan untuk bimbang dan meragukan Tuhan dan kuasanya. Apalagi ketika kita mengalami sendiri situasi yang menggoncangkan itu, seperti krisis ekonomi, di mana berbagai biaya dan kebutuhan mendasar tidak tercukupi, adanya tantangan sakit penyakit, ancaman bahaya yang melanda, aniaya dan berbagai situasi lain yang tidak menentu. Apakah iman kita akan tetap kokoh, tidak tergoncang? Apakah kita bisa tetap kuat dan mempercayai Tuhan? Dalam Matius 26 ayat 31, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu ini kita mengingat sengsara Kristus. Betapa luar biasanya penderitaan yang Ia alami karena kasih-Nya kepada semua manusia. Ia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena pelanggaran kita. Ia yang benar telah menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Dalam ayat ini, saudara, Tuhan Yesus menubuatkan adanya goncangan iman yang akan dialami murid-murid karena dirinya. Pada kenyataannya memang murid-murid lari ketika Yesus ditangkap. Dan bahkan Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Iman mereka semua tergoncang. Tapi ketahuilah bahwa itu terjadi ketika Roh Kudus belum dicurahkan atas mereka. Namun ketika mereka semua telah dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta, mereka semua menjadi murid-murid yang kuat dalam iman dan tidak tergoncangkan meskipun berat tantangan, bahkan ancaman kematian yang mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan mengizinkan goncangan-goncangan terjadi dengan maksud untuk memurnikan iman percaya kita kepada Tuhan. Seberapa murni iman kita kepada Tuhan? Apakah iman kita adalah iman situasional yang bergantung pada keadaan? Ataukah iman yang unconditional yang tidak terpengaruh dengan situasi apapun? Saudara yang terkasih, mari kita merenungkan bagaimana iman kita masing-masing secara pribadi. Apakah hari-hari ini iman kita sedang tergoncang? Apakah kita mulai meragukan Tuhan karena melihat dan mendengar berbagai situasi yang terjadi hari-hari ini? Apakah fondasi iman kita kepada Tuhan begitu dangkal sehingga seluruh bangunan iman kita itu runtuh ketika ada goncangan? Seberapa dalam kita mengenali Tuhan Yesus dan seberapa dalam kita mengasihinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7 tertulis, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hatinya tetap tidak berubah dan tidak takut ketika mendengar kabar-kabar buruk. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka hati kita akan tetap melekat kepadanya, tidak goyah dan tidak tergoncangkan. Mari kita belajar, saudara, bahwa mempercayai Tuhan
berarti mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Meskipun itu berarti kita harus menghadapi situasi yang di luar harapan kita. Meskipun itu berarti kita harus mengalami masalah dan kesulitan yang berat. Meskipun kita harus mengalami kegagalan atau penderitaan. Dan meskipun itu berarti hidup kita harus mundur atau menjadi berada di bawah. Meskipun ada begitu banyak goncangan dalam hidup kita. Namun dalam semuanya itu, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kita tidak usah marah atau komplain, saudara. Kita tidak perlu bersungut-sungut. Kita tidak perlu meragukan dan mempertanyakan Tuhan. Tapi terimalah setiap situasi yang ada dengan mengucap syukur dan tetap beriman. Jangan goyah, jangan berpaling dari Tuhan. Goncangan harus terjadi dan akan terjadi di seluruh dunia. Menggoncangkan seluruh manusia, menggoncangkan iman sampai muncul iman yang murni di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 tertulis, "Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini akan digoncangkan. Tapi anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak kerajaan sorga, yang sungguh mengasihi Tuhan, imannya tidak akan tergoncangkan. Saudara dan saya, kita semua yang percaya adalah anak-anak kerajaan Tuhan, yang tak tergoncangkan. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang iman, karena Roh Kudus menguatkan dan menghibur kita, menyertai kita sampai kepada garis akhir, di mana kita masuk dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang tidak menentu, pada saat di mana tidak ada kepastian, mari tetaplah beriman dan mengasihi Tuhan. Jangan goyah, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetaplah percaya dan tetaplah setia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang membuat kami mengerti bahwa goncangan demi goncangan akan terjadi, terlebih lagi pada akhir zaman, untuk memurnikan iman kami kepadamu. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, oleh Roh Kudus-Mu di dalam kami, yang selalu memberikan kepada kami penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi setiap keadaan dan goncangan yang terjadi di bumi ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kuasa Tuhan atas kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, sehingga kami mampu melangkah di dalam rencana-Mu. Pimpinlah hidup kami terus ya Tuhan, supaya kami tetap setia, tetap percaya dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak menentu. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan berserah serta berharap penuh kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.